Dan saudara, sore hari ini Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Tibanya Presiden di tanah air ini setelah hadirnya Presiden Prabowo Subianto sebagai tamu kehormatan di Bastille Day, Paris, Prancis, di mana itu merupakan penutupan rangkaian lawatan luar negerinya. Diketahui saudara bahwa Presiden Prabowo Subianto bertolak dari Paris, Prancis kembali menuju tanah air pada hari ini, di mana keberangkatan Presiden Prabowo dari Paris menandai berakhirnya rangkaian lawatan Presiden Prabowo ke sejumlah negara sahabat. Sebelumnya saudara, Presiden Prabowo Subianto dilepas secara resmi oleh Duta Besar Prancis untuk Indonesia, lalu Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Prancis, serta atas pertahanan KBRI Paris Marsma Teni Anang Surdiono. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Muhammad Syahreza. Dan saat ini adalah gambar terkini di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Presiden Prabowo telah tiba di tanah air setelah kunjungannya dari Paris, Prancis, yang merupakan tamu kehormatan di Bastille Day Paris. Kunjungan di Paris, Prancis, dan kita melihat bersama saudara, Presiden Prabowo telah turun dari pesawat. Kita juga akan melihat seperti apa tanggapan dari Presiden Prabowo Subianto atas kunjungan kenegaraannya di Paris, Prancis, yang sebelumnya beliau hadir sebagai tamu kehormatan di Bastille Day Paris, Prancis. Disambut oleh Wakil Presiden Gibran, dan kita juga nantinya akan bersama-sama mendengarkan apakah Presiden Prabowo Subianto akan memberikan statementnya setelah melakukan kunjungan kenegaraan dari Paris, Prancis. Untuk teman-teman media di sana, kita juga masih menantikan seperti apa. Sebelumnya saudara, kita ketahui bahwa Presiden Prabowo Subianto hadir di Paris, Prancis dalam Bastille Day, di mana ia merupakan tamu kehormatan. Dan tak lupa Presiden sempat melambai kepada teman-teman media sebelum akhirnya untuk naik. Baik saudara, ini sepertinya Presiden Prabowo juga turut serta. Oke, kita nanti akan menunggu statement dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo juga mulai mendekat dengan teman-teman media saudara untuk memberikan statement setelah lawatannya ke negara sahabat di acara Bastille Day Paris, Prancis. Kita juga nantinya akan melihat saudara apa yang memang menjadi dan apa yang nantinya akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan berikut kita tampilkan wawancara seluruh media di Halim Perdana Kusuma Jakarta. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah saya tiba kembali di tanah air setelah lumayan ya, kalau tidak salah 15 hari saya pergi cukup lama, dan tapi alhamdulillah apa yang kita hasilkan cukup bagus. Saya hadir di BRICS di Rio de Janeiro, kemudian sebelumnya saya kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi, ketemu pimpinan Arab Saudi, putra mahkota, Perdana Menteri, dan pimpinannya sangat bagus. Hasilnya produktif, Anda sendiri dengar pengumuman mereka ya, bukan pengumuman kita, pengumuman mereka. Mereka juga menilai sangat berhasil. Banyak kemajuan yang kita capai di beberapa bidang. Mereka tingkatkan investasi di Indonesia. Kemudian saya juga
membahas, saya mengajukan bahwa Indonesia ingin membangun perkampungan haji yang permanen di situ. Secara prinsip mereka tidak keberatan, tapi tentunya akan dilakukan persiapan-persiapan perencanaan teknis. Saya sudah diberitahu rencana-rencananya, mudah-mudahan lancar. Di beberapa bidang kita juga sangat erat kerjasama dengan Arab Saudi, dengan negara-negara saudara-saudara kita di Timur Tengah, Mesir, Arab Saudi, Emirat Arab, Qatar, Yordan, sangat-sangat sinkron kita. Kemudian BRICS tentunya kita juga diterima sebagai anggota. Sesudah itu saya kunjungan resmi ke Republik Federasi Brazil, ya, diterima Presiden Lula dengan baik. Brazil dan Indonesia sama-sama negara sangat besar, memiliki hutan tropis yang sangat besar, bisa dikatakan paru-paru dunia. Kita juga memiliki sumber-sumber alam yang sangat besar. Aneh kita berbicara, ya, Presiden Lula dan saya mengatakan aneh, hubungan dagang kita masih relatif kecil. Jadi ini kita ingin tingkatkan. Ya, di Inggris saya ketemu beberapa pejabat secara informal, tapi kita lobby, kita bahas soal Gaza, soal Ukraina, dan sebagainya. Kemudian saya hadir di Brussels, di Uni Eropa. Itu ada terobosan luar biasa. Setelah 10 tahun perundingan alot, akhirnya kita mencapai kesepakatan Indonesia dan Uni Eropa akan masuk ke dalam apa yang disebut CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, yang itu sama dengan Free Trade Agreement. Jadi barang-barang kita bisa masuk Uni Eropa 0% tarif, mereka juga. Jadi kita sangat inilah, ada hubungan simbiosis. Mereka punya teknologi yang bagus, punya sains, punya dana keuangan, kita punya mineral, kita punya komoditas, kita punya pasar. Jadi ini simbiosis. Habis itu saya ke Prancis, kita diberi kehormatan bisa memimpin defile Hari Nasional Prancis. Ini sesuatu yang baru pertama kali dalam sejarah suatu negara dari Asia memimpin defile di Prancis. Kehormatan besar. Mereka memandang kita negara yang sangat penting. Saya lakukan juga pembicaraan lama dengan Presiden Macron, membahas banyak masalah, juga cukup sangat produktif. Dan habis itu saya mampir di Belarus, di Minsk. Belarus butuh banyak komunitas dari kita, dan kita juga membahas sama mereka, karena kita butuh untuk pupuk, potash dan sebagainya. Jadi habis itu langsung kembali ke sini. Ya, saya bicara dengan Presiden Donald Trump. Ya, alhamdulillah juga perundingan alot akhirnya ada kesepakatan. Kita juga akan istilahnya kita memahami kepentingan mereka memahami kepentingan kita, dan kita sepakati sekarang kalau nggak salah ya tarifnya dari 32 diturunkan jadi 19. Ya, saya tetap nego. Saya katakan beliau ini seorang negosiator yang cukup keras juga gitu. Ya, saya kira itu dari saya. Beberapa barang dari Amerika, Pak. Kenapa? Boeing gitu-gitu, kalau Presiden Trump bilang. Ya, memang kita kan perlu untuk membesarkan Garuda. Ya, Garuda adalah kebanggaan kita. Garuda adalah flag carrier nasional. Garuda lahir dalam perang kemerdekaan kita.
Jadi Garuda harus menjadi lambang Indonesia. Saya bertekad untuk membesarkan Garuda, dan untuk itu ya kita butuh pesawat-pesawat baru ya, dan saya kira nggak ada masalah karena kita butuh. Mereka ingin jual pesawat Boeing juga cukup bagus, kita juga tetap dari Airbus ya. Jadi akhirnya terjadi pertemuan dua kepentingan. Kita juga butuh, sebagai contoh, kita masih import BBM, kita masih import gas, kita masih perlu import gandum, kita masih perlu import kedelai dan sebagainya. Jadi akhirnya kita bisa dapat suatu titik pertemuan. Pak, tapi dari Amerika ini akan dinegosiasi lagi nggak, Pak? Dari defisit gimana, Pak? Ya, kita terus akan namanya hubungan dagang itu terus-menerus kita negosiasi ya. Ada rencana kunjungan ke sana, Pak? Kemana? Ke Amerika kunjungan. Ketemu Trump, Pak, langsung. Beliau katakan mungkin sekitar September Oktober. Ya. Bapak ke sana, Tapi saya agak ngeri kalau diajak main golf. Kenapa, Pak? Golf saya jelek sekali. Saya harus les privat golf. Dulu bagus, sekarang udah nggak bisa lagi. hasil pertemuan Oke. ini apakah akan bagi Indonesia, apakah tetap akan menguntungkan dalam jangka panjang, Pak? Mengingat kita membebaskan Amerika, membebaskan pajak Amerika 0% gitu, Pak. Semua sudah kita hitung, semua kita berunding ya. Kita juga memikirkan yang penting bagi saya adalah rakyat saya. Yang penting saya harus lindungi pekerja-pekerja kita. Walaupun kita juga punya sikap ya. Ini tawaran kita nggak mampu memberi lebih. Tapi yang penting bagi saya pekerja-pekerja kita aman, dan saya sangat optimis ekonomi kita dalam kondisi yang kuat, kondisinya bagus, ya kan. Jadi apapun terjadi kita akan kuat. Terima kasih. Kenapa? Dengan angka 19% atau akan dinegosiasi? Ya kalau puas ya 0%. Oke. Ya, saudara, baru saja kita dengarkan statement dari Presiden Prabowo Subianto yang telah melakukan kunjungannya dan telah tiba di tanah air. Awal Juli, Presiden juga sempat menyampaikan bahwa kunjungan ke Arab Saudi mendapatkan hasil yang positif, banyak kemajuan yang juga dicapai negara di Indonesia, terutama di sejumlah bidang. Dan Presiden sempat mengajukan perkampungan haji di Arab Saudi, dan hal tersebut juga masih terus dibicarakan. Lalu juga Presiden Prabowo juga menyampaikan tadi bahwa Indonesia telah diterima di BRICS, dan setelah itu diterima oleh Presiden Brasil, di mana Brasil ini merupakan separuh-paruh dunia, dan hubungan dagang Indonesia dan juga Brasil yang masih kecil akan terus ditingkatkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Setelah itu, saudara, kunjungannya juga dilakukan di Paris, Prancis, dan di sana Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan kebanggaannya atas tampilan atau pertunjukan defile di Indonesia, karena memang Prancis menganggap Indonesia adalah negara penting yang juga menjadi sahabat setelah sekian lama. Selain itu, kunjungan yang juga dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto terakhir sebelum tiba di tanah air adalah ke Belarus. Dan terkait dengan produk Amerika Serikat yang dikenakan tarif impor oleh Indonesia, produk Indonesia dikenakan tarif 19% oleh Amerika Serikat. Presiden juga menjawab bahwa menurutnya ada Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, merupakan negosiator yang sangat keras. Dan sampai saat ini juga masih terus bernegosiasi, dan sempat ditanya soal pembelian pesawat. Menurut Presiden Prabowo Subianto, Indonesia juga butuh, dan sejumlah impor juga dibutuhkan oleh negara Indonesia. Dan informasi terkini, saudara, kita akan sapa jurnalis Kompas TV, ada Alvania Rizky. Selamat sore, Alva. Selamat sore, Alva. Selamat sore, Reza. Ya, Alva, seperti apa kondisi di sana? Presiden Prabowo telah tiba di tanah air, dan apa yang nantinya akan dilanjutkan agenda-agenda berikutnya oleh Presiden?
Ya Reza, seperti yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto tadi langsung usai menyelesaikan kunjungannya ke Amerika Latin dan juga Brazil, Eropa, kemudian tiba di Indonesia membawa banyak sekali kesepakatan, salah satunya terkait dengan kesepakatan tarif dagang bersama Amerika Serikat yang baru-baru ini, bahkan baru tadi malam diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Prabowo Subianto tadi mengonfirmasi bahwa kesepakatannya adalah Indonesia membebaskan tarif masuk produk Amerika Serikat ke Indonesia sebesar 0% dan juga Indonesia atau produk Indonesia ke Amerika Serikat dari yang sebelumnya ditetapkan 32% menjadi 19%. Presiden Prabowo Subianto menyebut memang upaya negosiasi dengan Presiden Trump ini cukup alot dan dia bilang memang Presiden Trump ini adalah ahli negosiasi karena banyak yang diminta, banyak yang dituntut oleh Amerika Serikat, tetapi Indonesia tetap menekankan masih mengejar tarif hingga 0% untuk produk-produk yang diekspor ke Amerika Serikat. Dan ini yang akan dinegosiasikan lagi nanti pada sekitar September dan Oktober. Presiden Prabowo Subianto mengonfirmasi ada kemungkinan akan bertemu dengan Presiden Trump di White House, tentu saja di Amerika Serikat, Washington DC, untuk kemudian menegosiasikan kembali seperti apa tarif 19% yang disepakati oleh Presiden Trump dan Presiden Prabowo Subianto. Reza. Oke, baik. Terima kasih. Alvania Rizky, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Selamat kembali bertugas, Alva. Dan saudara, usai sudah breaking news Kompas TV, informasi terkait dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang tiba di tanah air dapat Anda saksikan di program-program selanjutnya. Saya Muhammad Syahriza pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.